Setiap orang pasti tidak ingin merasakan sakit. Namun tidak bisa dimungkiri kita hanya manusia biasa yang bisa jatuh sakit setiap saat. Sesungguhnya, sakit merupakan sebuah ujian guna melihat seberapa besarkah tingkat keimanan yang kita miliki kepada Tuhan. Bapak Abdullah Mukti adalah lelaki paruh baya usia 70 tahun yang tinggal di daerah kampung Sewu Jebres. Sudah 4 tahun beliau mendapat ujian menderita sakit stroke dan Parkinson. Akibat sakit yang dideritanya, sebagian anggota tubuhnya di bagian kanan pada mulanya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan setelah menjalani perawatan secara rutin di salah satu rumah sakit, kini Pak Abdullah sudah bisa mulai berjalan sedikit demi sedikit dengan bantuan alat. Perkenalkan, nama saya Muri Surani. Saya anak mantunya Bapak Abdullah Mukti. 4 tahun yang lalu Bapak itu ngeluh sakit pusing. Nah, ternyata setelah ke rumah sakit tensinya tinggi banget sama dulu gula darahnya ngedrop. Kemudian disuruh rawat inap. Lah setelah itu badan yang sebelah kanan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ternyata kena serangan stroke. Nah, dari itu semua kegiatan berhenti. Terus dirawat di rumah sakit Triharsi. Kemudian dipindah lagi ke rumah sakit DKT. Setelah itu boleh pulang. Tapi belum bisa aktivitas seperti biasa karena yang badan sebelah kanan tetap belum bisa digerakkan sama sekali. Kemudian ada ngundang terapi pijet itu ke rumah. Dari itu sudah agak mendingan, sudah berjalan 1 tahun, sudah baik. Kemudian kena serangan stroke lagi, jadi 2 kali kena serangan stroke. Ke rumah sakit lagi, tapi alhamdulillah tidak harus mondok, tapi tetap diawasi karena tidak boleh jatuh. Kemudian harus dibantu jalan, harus dibantu pakai baju, pakai sandal, itu pun nggak bisa. Terus dirawat lagi di rumah, ada tetap kontrol ke rumah sakit dulu 1 minggu sekali. Setelah beberapa bulan berjalan, akhirnya bisa kontrolnya 1 bulan sekali. Sampai sekarang 1 bulan sekali masih rutin kontrol. Tapi bukan stroke lagi, diagnosanya karena Parkinson. Jadi tremor tangannya, geraknya lambat. Kemudian ada penurunan fungsi otak. Jadi memang harus obat terus tiap hari, tidak boleh berhenti. Ketika seorang anak sedang jatuh sakit, banyak orang tua akan merasa khawatir dan menghabiskan waktunya untuk merawat sang anak. Begitu juga sebaliknya. Jika orang tua yang sakit di waktu mendatang, anak pun sewajarnya melakukan hal demikian. Inilah yang dilakukan oleh Muri sebagai anak mantu dari Pak Abdullah. Setiap hari ia selalu menyuguhkan sarapan dan melayani segala keperluan mertuanya. Memang Ibu Muri dan suaminya tidak tinggal serumah dengan Pak Abdullah. Namun setiap hari ia berjualan es di depan rumah orang tuanya, sembari untuk menjaga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Pak Abdullah. Dulu sebelum sakit Bapak aktivitasnya jahit, ya, memang tukang jahit, dari mudanya tukang jahit. Dari awal bekerja tukang jahit, jadi udah berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya sudah olahraganya aktif banget. Tiap minggu itu pasti sepedaan. Badminton itu dua kali 1 minggu. Sebenarnya nggak malesan ya, banyak aktivitas. Tapi nggak tahu kok tetap masih bisa kena stroke juga. Dulu juga ini seneng banget ngerawat burung, hobi burung. Banyak sekali di rumah sampai penuh atap kena burung semua. Ya kita cuma bisanya bantu ya, pokoknya Bapak bisa aktivitas lagi, maksudnya bisa bertahan. Kita bantunya obat sama makanan, nyuci bajunya.
supaya tetap terawat lah, tetap merawat atau gimana, tetap orang tua ya. Kalau di rumah sini sendirian, tapi ada om, jadi adiknya bapak, satu rumah sama adiknya. Pas keluar nggak pernah lama mas, jadi emang harus tetap ngawasi, nggak bisa lama-lama kalau keluar rumah. Paling pagi itu, siang harus sudah di rumah lagi. Perkembangannya bagus ya, dulu nggak bisa jalan. Sekarang bisa walaupun lambat, agak lambat, geraknya lambat, tapi bisa ke kamar mandi sendiri bisa, mandi sendiri bisa, maem yang dulu maem itu harus di blender lembut atau maem bubur terus ya. Sekarang udah bisa maem nasi, walaupun nasinya harus nasi yang lunak sama maemnya pakai sayur kuah. Udah bisa, maem sendiri bisa. Orang sakit membutuhkan lebih banyak dukungan, terutama dari orang-orang terdekat. Dukungan semangat agar cepat sembuh kepada orang yang sedang mengalami sakit adalah hal yang cukup penting dilakukan. Begitu pula yang dirasakan oleh Pak Abdullah. Sebelum jatuh sakit, Pak Abdullah adalah seorang penjahit. Di rumahnya ia membuka dan melayani jasa menjahit. Pak Abdullah juga gemar bersepeda sampai keluar daerah bersama teman-teman klub sepedanya. Tapi kini, ia harus rela menerima ketetapan takdir. Semua mesin peralatan jahit kini tidak dipakai lagi. Sepedanya pun kini mangkrak di rumah. Bicara agak kurang, karena yang diserang kan di bagian tenggorokan, jadi memang bicaranya kurang lancar, nggak begitu jelas, tapi bisa, masih bisa. Kalau rumah sakit pakai BPJS, jadi nggak bayar sama sekali. Kalau kebutuhan sehari-hari ya kita Bapak dapat bantuan dari pemerintah yang apa namanya, saya nggak tahu namanya apa, namanya kita dari anak-anak itu ngasih ke Bapak. Kalau komunikasi ya mas, kadang bicara itu nggak nyambung, nggak begitu jelas, kurang jelas. Itu aja sih, nggak ada kendala sih, alhamdulillah lancar. Kadang-kadang minta ini, aku tolong beliin lampu senter gitu, udah beliin. Atau kadang minta, bapak kan kalau tidur harus pakai kerudung kepala, pakai jaket, pakai celana panjang, pakai kaos kaki. Kadang minta beliin kaos kaki gitu. Bapak nggak repot sih sebenarnya. Ya kalau maem kan di tempat saya, sarapan itu di tempat saya, sama saya juga nyuci baju itu juga saya. Nanti ngantar ke rumah sakit, atau kalau misalnya ngambil bantuan, kan buat bantuan beras juga itu diambilin juga. Sama ini sih, kalau ngambil obat itu loh mas, kan kalau harus kadang ngantri banget, jadi kalau pas kontrol tak tinggal dulu, nanti baru balik lagi ngambil obat. Itu aja sih, agak harus bolak-balik rumah sakit, nggak sekali jadi. Keadaan sakit adalah salah satu fase kehidupan seseorang di dunia. Ketika seseorang ditimpa sakit, ada baiknya bisa menyadari dan menerima keadaan sakit tersebut dengan lapang hati. Semuanya harus dikembalikan kepada Sang Pembuat sakit, yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua kepada kita saat sedang sakit, kita sebagai anak pun perlu melakukan demikian ketika orang tua sedang jatuh sakit. Sebagai anak, kita berkewajiban merawat orang tua ketika kondisi orang tua sedang tidak sehat dan membutuhkan bantuan dalam menjalankan kegiatan harian mereka. Kewajiban seorang anak selain berbakti kepada orang tua, juga menjaga dan merawat orang tua yang sedang dalam keadaan tidak sehat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis mengenai keutamaan anak yang merawat orang tua saat sakit. Sungguh merugi, sungguh merugi. Sungguh merugi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah renta atau salah seorang dari keduanya, namun tidak dapat membuatnya masuk surga. Kontrol 1 bulan sekali. Dulu terapi pijat. Terapi pijat itu orangnya meninggal, terapisnya terus berhenti. Terus ada terapi yang diambil darahnya itu juga pernah.
Tapi itu agak ini ya, saya agak ngeri diambil darahnya itu. Yang nggak ada yang nerus kayak udah berhenti itu maksudnya nggak dipakai. Nganggur. Pernah ngeluh gitu juga. Dulu bisa cari uang sendiri, bisa aktivitas kemana-mana, bisa. Bapak kan seneng dolan ya, seneng banget pergi-pergi main itu seneng. Sekarang udah nggak bisa. Karena temennya kesini, kalau temennya kesini pasti kayak apa namanya nangis gitu, apa namanya terharu. Iya dulu pasti keluar air mata kalau temennya kesini. Temennya baik-baik, sering kesini udah tua-tua semua, udah bapak-bapak, mbah-mbah gitu nyari. Rumahnya Pak Dullah gitu. Iya, taunya ini Pak Dullah panggilannya. Ya, semoga Bapak sehat lagi, bisa aktivitas lagi, bisa jahit lagi, bisa olahraga lagi, bisa main pergi-pergi lagi. Itu aja sih, Mas. Dengan merawat dan mengurus orang tua saat sakit, maka kita sebagai anak akan melatih keikhlasan dan kesabaran. Sebagaimana orang tua melakukannya saat merawat dan mendidik kita hingga dewasa. Merawat orang tua yang sakit akan menjadi hal yang sulit, terlebih ketika orang tua sudah memasuki usia lanjut. Kesabaran pun akan Allah Subhanahu wa Ta'ala uji. Apakah kita bisa melewatinya atau tidak? Ketika seorang anak dapat dengan sabar dan ikhlas merawat orang tuanya yang sedang sakit, adalah sebuah keutamaan dan menjadi amalan yang akan didapatkan di kemudian hari kelak. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di tepatnya di daerah Kampung Sewu. Kita akan bersilaturahim ke kediaman keluarga Bapak Abdullah Mukti yang katanya beliau sehari-hari mempunyai hobi yaitu bersepeda. Akan tetapi di tengah-tengah aktivitasnya beliau dititipi sakit ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaan dan kondisi Bapak Abdullah Mukti? Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Abdullah Mukti. Masya Allah. Dengan Ibu? Saya Ibu Muri. Ibu? Muri. Oh, alhamdulillah. Ini saya kalau boleh tahu, saya manggil panjenengan Bapak Abdullah atau Bapak Mukti? Pak Bapak Dullah. Abdullah. Oh, Ya, Pak Dullah. Pak Dullah. Pak Dullah, alhamdulillah di pagi hari ini kami dari TV 10 bisa sowan ke kediaman panjenengan Bapak Abdullah bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini kalau boleh berbagi dengan kami Bapak Abdullah dan sahabat Ibu Mukti, Mbak Mukti ya. Muri. Ya. Mbak Muri ya? Ya. Mbak Muri, mohon maaf. Kalau boleh berbagi dengan kami, ini Bapak Abdullah tinggal di sini bersama siapa saja kalau boleh tahu? Oh sendiri. Kalau boleh tahu Mbak Muri anak ya? Saya anak mantu. Oh anak mantu. Oh ya. Oh iya. Putra berapa Bapak? Hanya dua. Bapak dua putranya. Alhamdulillah. Disuruh semua Pak? Belakang. Oh di belakang semua. Nggih. Alhamdulillah. Berarti masih berdekatan ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bapak ini usia berapa? Usia 73 ya Pak? Kepala 7 ya Pak? Masya Allah. Iya. Bapak Abdullah, kalau boleh berbagi dengan kami dan pemirsa TV 10 di rumah. Ini Bapak Abdullah ini saya melihat di foto di rumah panjenengan ini banyak foto apa bersama teman-teman ya. Bapak suka goes ya? Ini wes sama semut merah. Semut merah.
Gimana Bu? Nama klubnya Semut Merah. Semut Merah. Masya Mobil Allah. teruntung. Oh, mobil teruntung. Oh, iya. Iya. Sejak kapan Bapak Abdullah Ya, goes ini? Atau mungkin sejak kecil atau? udah lama banget. Sudah lama sekali. Memang itu olahraga yang menyehatkan ya Bapak ya. Di Bali dan di Tuban. Tuban. Ya, Oh, Tuban. oh, ya. Tapi Mbak Muri sebagai mantu juga anak-anaknya Bapak ini melihat Bapak di usia segini ini masih menggoes, ada kekhawatiran atau enggak? Ya sebenarnya khawatir ya Mas Khawatir ya, ya. tapi Bapak Sudah senang menjadi nggak bisa hobi ya, nggak Pak, bisa ya? di Sudah ini hobi gitu kan. ya Pak ya. Paling jauh di mana Pak kalau boleh? Mana? Paling jauh Tuban. Tuban. Naik Tuban. Lalu dari sini cuma mobil, naik mobil. terus di kami, Mm-mm. dan Tuban. Sampai Ya. dari Ngawi gue sampai ke Tuban. Oh dari Ngawi, Masya Allah. Kalau sudah hobi itu nikmat ya Pak, ya? Dinikmati, Masya Allah. Ini Pak Abdullah putra 2, Alhamdulillah. Usia sudah kepala 7, Alhamdulillah. Pak Abdullah, ini apa? Tadi saya melihat pakai alat bantu. Kalau boleh tahu kenapa Bapak? Lalu beneran kan, mau jatuh. Oh, kenapa Mbak Muri Bapak ini? Kayak mau jatuh-jatuh gitu kalau nggak pakai ini. Oh iya iya. Kayak Awalnya kenapa Bapak kok? dulu kena stroke, pernah stroke. Iya iya iya. Stroke. Yang Bapak rasakan apa Bapak waktu kemarin itu, waktu serangan stroke itu? Itu bermula dari Kaki kanan ya Bapak? Kanan, yang bagian sebelah kanan. Oh iya. Tapi alhamdulillah semangatnya Bapak, Oh, Masya iya. Allah. Iya. Memang apa sudah dari dulu aktivitasnya luar biasa ya. Masya Allah. dulu kembali Ke Bali. Ke Bali, Pernah. Masya Allah. dulu Iya iya iya. Ikhtiar apa usaha ikhtiar ini apa terapi juga nggak Mbak? Terapi ada. Iya. Juga medis, penanganan medis Iya. juga ya. Sampai sekarang masih kontrol? Masih, alhamdulillah kontrol. masih rutin tiap Kalau boleh bulan. tahu biaya kontrol Bapak ini? Kalau kontrol pakai BPJS, jadi nggak bayar sama sekali. Iya iya. pakai kis. Alhamdulillah kis. asuransi ya Bapak ya. Iya. Ini rezeki dari Allah ya Pak ya, Insya Allah. Bapak dengan kesehatannya Bapak fokus, semangat, optimis ya. Semua nanti sudah dijamin nanti ya. Insya Allah semangatnya Bapak ini penyemangat anak dan mantu ya Mbak. Iya. Cucu berapa Bener. ini kalau boleh tahu? 4. Cucu 4. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah cucu itu hiburan ya Bapak ya. Masya Allah. Ini daerah mana Bapak kalau boleh tahu? Ini Rumah panjenengan ini? namanya Kampung Sewu. Memang Bapak sudah lama di sini ya Bapak Iya. ya. Sudah asli sini Bapak. Asli. Asli sini. Masya Allah. Ini putra sama mantu masuk gang sini ya Bapak ya. Iya iya. itu gang mandi. Karena belum ada tuan ada. Iya iya. Bapak masih kepengen goes lagi? Ya, Optimis ya Bapak ya. Insya Allah iya Pak ya. Tapi yakin ya Bapak ya bisa sembuh lagi. Yakin ya. Insya Allah. Kan dapat semangat dari anak mantu. Ya. Bapak pokoknya semangat terus. Tidak menutup kemungkinan Bapak nanti bisa aktivitas seperti dulu lagi ya Bapak ya. Kepingin ya Pak ya. Rindu ya Bapak ya. Rindu. Tapi Bapak kalau ketemuan teman-teman itu harus optimis terus Oh, ya. iya. Teman-teman. lagi terus biar bisa saya harus berpandangan jam. Iya. Berpandangan jam. Bisa. Kemudian berpandangan jam. Perpanjangan SIM. Oh, dulunya Bapak mengurus itu. Iya, iya. Sudah setelah Stroke. Iya, iya, iya. beda-beda. Ya. Ya pokoknya Bapak sementara waktu ini dikurangi aktivitasnya. Iya Bapak ya. Fokus ke kesehatan panjenengan. Nanti ada waktu insya Allah sehat walafiat. Ya Bapak ya. Saya sakit itu supaya bisa menikmati gimana. Iya. Betul Bapak. Saya kan selalu cuma makan Ya. dengan TV. Panjenengan berdoa itu ya juga sudah luar biasa untuk anak-anak ya. Ya Mbak Muri ya.
doa orang tua itu luar biasa nggih. Ya, insyaallah. Tapi Bapak sayang sama anak-anak panjenengan ya? Sangat-sangat sayang ya? Alhamdulillah. Maka kalau panjenengan sayang sama anak-anak, panjenengan harus semangat terus. Insyaallah. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan bisa merawat panjenengan dengan baik, istiqomah, panjenengan sehat. Insyaallah bisa aktivitas seperti sedia kala. Insyaallah. Harapan Bapak kalau boleh tahu, apa harapan Pak Tulah untuk keluarga panjenengan? Supaya tetap bahagia, alhamdulillah ya. Terutama kesehatan Bapak ya. Iya. Bapak tetap optimis dan insyaallah anak mantu panjenengan, cucu, mudah-mudahan panjenengan doakan terus bahagia dunia akhirat ya. Bapak, alhamdulillah ya, di pagi hari ini kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Tulah beserta keluarga Mbak Muri. Insyaallah silaturahim ini akan berbuah keberkahan ya Pak ya. Bapak sehat, keluarga panjenengan barokah insyaallah. Dan ini rasa terima kasih kami kepada Bapak Tulah sekeluarga, ada rezeki dari Allah. Iya, bisa. Mbak Muri terima. Terima kasih. Insyaallah bermanfaat ya Mbak. Amin, terima kasih Mas. Atau ditaruh di situ juga. Biasa ya. Bisa panjenengan terima, insyaallah bisa meringankan sedikit-sedikit biaya kesehatan panjenengan, apa semakin semangat terus. Semoga Bapak semua sehat walafiat bisa aktivitas yang sejahtera. Itu Pak, kami mohon izin pamit. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Muri. Terima kasih sama-sama Mas. Allah selalu kasih kesabaran ya Mbak ya. Iya. Beserta anak Pak Tulah insyaallah bisa sabar merawat panjenengan terus sampai sehat walafiat. Gitu Pak. Assalamualaikum. Mari Pak. Terima kasih Mas. Ciri-ciri manusia yang beriman ialah mereka yang menerima, ridho, rela apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya. Ketika sehat, di tengah-tengah aktivitasnya, Tuhan titipkan yang namanya sebuah sakit kepada hambanya. Dan itu surat cinta dari Tuhan kepada hambanya. Agar seorang hamba itu menjalani dengan penuh kesabaran, keikhlasan, maka akan berbuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dialami oleh keluarga Bapak Abdullah Mukti. Beliau dari usia muda sampai usia senja, beliau mempunyai hobi yaitu bersepeda. Di tengah-tengah aktivitas hobinya, Allah SWT titipkan yang namanya sebuah sakit. Dan beliau jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, paham bahwasanya kalau saya menjalani dengan penuh kesabaran akan berbuah kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana harapan beliau. Saksikan bersama Berbagi Sesama di episode selanjutnya hanya di TV10.